Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang segi 4. Yang kita pelajari kali ini adalah persegi panjang dan persegi. Untuk yang pertama kita pelajari adalah tentang persegi panjang. Persegi panjang ini akan kita pelajari tentang sifat-sifatnya dan nanti juga tentang keliling dan luasnya. Yang pertama kita pelajari tentang sifat-sifat persegi panjang dulu. Untuk mempelajari sifat-sifat persegi panjang, yang pertama kita ukur dulu panjangnya dari masing-masing sisi ya. Di sini kita ukur dulu panjang sisi yang pertama yang di sini ya. Untuk permulaan kita beri nama dulu. Di sini misalkan adalah titik A, di sini adalah titik B, di sini titik C, di sini titik D. Kita ukur panjang sisi AC ya di sini. Dari 0 sampai dengan di sini, ini tepat di angka 20, berarti panjangnya sisi AB ini adalah 20 cm. Kemudian kita lanjutkan ke sisi BC ya, sisi BC. Di sini dari 0 sampai tepat di angka 15, berarti panjangnya BC ini adalah 15 cm. Kemudian untuk sisi CD kita ukur juga panjangnya sisi CD. Panjangnya sisi CD ini dari 0 sampai 20 juga, berarti di sini CD adalah 20 cm. Kemudian sisi yang keempat yaitu adalah sisi AD. Di sini 0 sampai 15, berarti di sini panjangnya 15 cm. Nah, untuk sisi-sisinya dari sifat persegi panjang itu, yang pertama untuk sisi-sisinya di sini jelas persegi panjang itu memiliki 4 sisi ya. Kemudian dari keempat sisi itu ada 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Nah, di sini kita lihat bahwa AB-nya 20 cm, 20 cm, berarti ini adalah sepasang sisi yang sama panjang ya. Antara AB dengan CD atau DC ini adalah satu pasang sisi yang sama panjang. Kemudian di sini juga ada lagi sepasang lagi sisi yang sama panjang. Jadi bisa dikatakan untuk sisi persegi panjang itu adalah sisinya ada 4 dan memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang, pasangan pertama adalah AB dengan CD, pasangan yang kedua adalah AD dengan BC. Kemudian kalau kita perhatikan, AB dengan CD ini tidak hanya sama panjang, tapi juga sejajar. Sejajar itu artinya apa? Jaraknya selalu sama. Ini kan selalu sama jaraknya. Sehingga nanti kalau misalkan ini dibuat garis diperpanjang terus, ini tidak pernah saling berpotongan. Antara AB dengan DC ini tidak akan pernah bertemu, ya, tidak akan saling berpotongan. Ya. Jadi sifat yang pertama dari persegi panjang adalah yaitu tentang sisinya, yaitu persegi panjang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang ya. Jadi persegi panjang memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Itu untuk sisi-sisinya. Yang kedua, kita lihat sifat untuk sudutnya. Pertama, persegi panjang ini jelas memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian untuk sudut A ini kita lihat di sini menggunakan busur derajat. Ya, di sini tepat di 0 sampai dengan sini 90. Berarti sudut A ini besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut B kita lihat tepat mulai dari 0 ke sini pas di angka 90, berarti ini juga B nya sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut C nya kita perhatikan sini ya. Nah, ini dari 0 sampai 90 juga, berarti C nya ini juga 90 derajat. Dan sudut D nya kita mulai dari 0, di sini kita tempatkan pas di garisnya ini. Nah, ternyata juga 90 derajat. Berarti sudutnya D juga 90 derajat besarnya. Nah,
Dari sini untuk sudutnya, yaitu bahwa persegi panjang ini memiliki 4 sudut dan semuanya besarnya 90 derajat. Jadi bisa dikatakan bahwa persegi panjang ini memiliki 4 sudut yang sama besar atau memiliki 4 sudut siku-siku ya. 4 sudut siku-siku. Jadi semuanya besarnya 90 derajat. Kemudian berikutnya adalah diagonalnya. Nah, kita sifat yang ketiga diagonalnya. Diagonal itu adalah pertemuan dari sini, dari titik A ke C. Nah, ini diagonalnya. Pilih ini diagonalnya, punya satu di sini, satu diagonal. Kemudian berikutnya dari B ke D. Dari B ke D. Nah, ini diagonal juga. Dari sudut ke sudut yang tidak berdekatan ya, sudut yang lainnya tidak berdekatan. Yang berdekatan dari D ini kan C ini. Nah, ini kan tidak dari D ke B ya, ini namanya diagonal. Nah, jadi persegi panjang ini sifat yang ketiga adalah mempunyai 2 diagonal. Nah, diagonalnya kita ukur panjangnya apakah ini sama panjang. Ya, dari 0 di sini sampai angka 25. Ini panjangnya 25 cm. Kemudian untuk diagonal yang BD itu dari 0 juga sampai 25, berarti ini juga 25 cm. Berarti sifat yang ketiga, persegi panjang itu memiliki 2 diagonal yang sama panjang ya, diagonalnya adalah diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian sifat yang keempat itu kalau kita cari dari sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu kita lipat sehingga tepat ya, tepat membentuk simetris ya, berbentuk simetris. Ini berarti A ini kita temukan dengan B, D kita temukan dengan C. Seperti ini. Nah, kita beri tekanan di sini supaya ada bekasnya. Bekas lipatannya rapi ya. Ini berarti simetris, pas ujung-ujungnya. Nah, bekas lipatan ini disebut dengan sumbu simetri ya. Jadi kita dapat sumbu simetri yang pertama. Ini sumbu simetri yang pertama, saya beri garis warna hijau. Nah, ini sumbu simetri yang pertama. Kemudian juga bisa ini kita pertemukan dengan D, B dengan C. Nah, ini membentuk simetris lagi. Nah, tepat ini pas ujung-ujungnya. Kita beri tekanan juga biar ada bekasnya. Nah, ini adalah sumbu simetri yang kedua. Ya, sumbu simetri yang kedua kita beri juga garis warna hijau. Nah, nih ya. Berarti sekarang kita coba temukan A ke B sudah, A ke D sudah, kita coba A ke C. Nah, kalau kita pertemukan A ke C, di sini tidak simetris. Ini ya, lihat ada bagian di sini, B-nya tidak bertemu dengan D sini. Nah, ini berarti tidak boleh ya, ini bukan sumbu simetri. Atau mungkin B kita coba dengan D. Nah, ini juga tidak simetris. Ini tidak boleh. Ini berarti bukan sumbu simetri, nggak boleh ditekan di sini karena apa? Ini tidak pas, tidak bertemu juga. Berarti sifat berikutnya adalah bahwa persegi panjang itu memiliki 2 sumbu simetri ya, 2 sumbu simetri. Apakah sumbu simetrinya sama panjang? Nah, tentunya tidak ya. Di sini kan kita tahu panjangnya sumbu simetri yang ini itu kan sama dengan AB, yaitu 20 cm, yang satunya adalah 15 cm. Jadi kalau diagonalnya tadi sama panjang, tapi kalau sumbu simetrinya tidak sama panjang ya. Jadi sifat yang keempat adalah bahwa persegi panjang itu mempunyai 2 sumbu simetri. Kemudian sumbu simetri dan diagonal itu berpotongan tepat di tengah-tengah di sini ya. Bisa dikatakan juga itu sifatnya juga ya, bahwa diagonalnya persegi panjang itu sama panjang dan berpotongan di pusatnya persegi panjang. Sumbu simetrinya juga begitu. Terus kemudian sifat yang kelima, kita lihat persegi panjang ini bisa menempati bingkainya dengan berapa cara ya, dengan berapa cara. Ini saya buatkan ini bingkainya, bingkai persegi panjang. Ini kita tempatkan di sini pas seperti ini. Nah, ini namanya bingkainya. Kita tempatkan seperti ini. Di sini sengaja saya beri tanda X. Artinya apa? Biar kita bisa membedakan nanti posisinya ya. Yang pertama adalah di sini yang berada di dekat sudut X ini adalah
titik D ya, titik sudut D ya. Titik sudut D berarti ini menempati bingkainya cara yang pertama, yaitu yang berada di sini adalah sudut D ya. D ini berarti 1 ya. Kemudian kita coba kalau A yang kita taruh di situ. Nah, tidak bisa ya, ini tidak menempati bingkainya, tidak bisa. Kemudian kalau B yang ditaruh di situ, ya menempati bingkainya lagi. Berarti pada sudut ini ada huruf B itu bisa menempati bingkainya. Jadi ada dua. Terus kemudian kalau C, kita coba C. Nah, C itu tidak bisa ya, ini ada sisanya. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk menempati bingkainya itu bisa dibalik ya, bisa dibalik. Bisa dibalik. Tadi di sini B bisa, D bisa. Sekarang kalau baliknya itu kita mulai dari A. Ini A ini berarti A ya, bekasnya A. Di sini berarti adalah sebut saja A aksen ya, A aksen. A aksen. Nah, di A aksen itu bisa dia. Nah, ini A aksen, ini B ya, ini bekasnya B, di belakangnya itu B aksen. Ini berarti D aksen, ini C aksen. Nah, di A itu bisa, berarti di sini bisa A aksen bisa menempati bingkainya kalau berada di posisi ini. Kemudian kita coba B aksen, tidak bisa ya, tidak bisa, ini ada sisanya. Kemudian C aksen ya, C aksen bisa, C aksen, D aksen tidak bisa. Nah, jadi persegi panjang ini bisa menempati bingkainya dengan 4 cara ya, 4 cara ini ya. Jadi pertama, cara yang depan ini adalah kalau yang di sudut ini yang bisa beri tanda ini adalah bisa pada titik D, bisa pada titik B, kemudian pada bagian belakang persegi panjang itu adalah A aksen bisa dan C aksen bisa. Jadi sifat persegi panjang itu adalah bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. Kemudian saya lanjutkan untuk menghitung keliling dan luas. Untuk keliling itu konsepnya adalah kita menghitung semua panjang sisinya. Ya, misalkan ini dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak benda yang berbentuk persegi panjang ya. Misalkan lapangan sepak bola itu kan persegi panjang. Kalau guru kalian, ayo coba lari keliling lapangan, nah, tentunya kalian akan berlari lewat sampingnya ini ya. Gak boleh lewat ke tengah sini kan, lewat ini, lewat garisnya ini. Ini namanya mengelilingi lapangan. Nah, mengelilingi satu keliling. Nah, maksud dengan konsep keliling dan dalam matematika itu juga sama semacam itu, yaitu adalah panjang lintasan, atau kalau di sini adalah panjang semua sisi persegi panjang ini. Ya, misalkan kita disuruh menghitung keliling dari persegi panjang ini, maka untuk kelilingnya itu bisa kita cari seperti ini. Keliling K besar ya simbolnya, itu sama dengan kita misalkan mulainya dari D ini, dari D kita ke C. D ke C tadi kan 20 cm, kita tulis 20 saja. Kemudian ditambah dengan dari C ke B ini. Ini kan juga tadi banyak 15 ya, kita tulis 15. Kemudian dari B, kita sudah dari B ya, dari D ke C tadi 20, kemudian ke B itu 15. Kemudian dari B ke A, dari B ke A itu 20. Kemudian dari A kembali lagi ke D. Nah, A ke D itu 15, berarti kita tambah 15. Sudah selesai satu keliling ya, dari D sampai kembali lagi ke D. Nah, kelilingnya bisa kita jumlahkan saja. 20 tambah 15 ini 35, ditambah 20 menjadi 55, ditambah 15 menjadi 70. Berarti kelilingnya adalah 70 cm. Itu konsepnya keliling ya. Atau kalau mau pakai rumus adalah rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar ya, tambah lebar. Nah, panjangnya itu ini, yang 20 cm ini panjangnya. Berarti bisa kita harus begini, 2 kali panjangnya kita ganti 20, kemudian lebarnya yang ini 15, berarti kita ganti 15. Yang dikurung kita hitung dulu, 20 tambah 15 itu adalah 35. 35 dikali 2 hasilnya 70. Nah, kalian bisa pakai rumus ini, 2 kali panjang ditambah lebar, atau kalau misalkan lupa rumusnya, yaitu pada konsep awal bahwa keliling itu adalah menjumlahkan semua sisi-sisinya ini, panjang sisinya semuanya dijumlah seperti ini tadi ya, 20 tambah 15 tambah 20 tambah 15 hasilnya 70, sama dengan menggunakan rumus. Nah, kemudian untuk keliling sudah, yang berikutnya adalah untuk luas. Kalau luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar ya.
berarti luasnya adalah panjangnya 20 dikali lebarnya 15. 20 kali 15 itu adalah 300. Satuannya untuk luas cm diberi persegi. Jadi ada bedanya di sini. Kalau keliling cuma cm saja, tapi kalau luas itu ada tambahan persegi ya. Jadi ini untuk rumus luasnya, panjang kali lebar. Kalau rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, itu untuk persegi panjang. Berikutnya kita lanjutkan untuk persegi. Nah, di sini punya persegi ABCD. Cirinya persegi itu adalah semua sisinya sama panjang. Nah, ini kalau kita ukur semua ya, kita ukur salah satu aja mesti semuanya sama ya. Karena memang persegi panjang itu definisinya adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya ini adalah sudut siku-siku. Perhatikan di sini ya, ini panjangnya 15, berarti di sini 15 cm. Di sini juga sama 15 cm, di sini juga sama 15 cm, di sini juga 15 cm ya. Kalau dalam gambar itu ada tandanya seperti ini ya, itu artinya sama ya. Nah, kemudian karena semua sisinya sama panjang ya, maka sifat persegi yang pertama adalah persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut-sudutnya di sini untuk persegi ya, ini kalau kita lihat dengan penggaris busur derajat, di sini adalah 0 sampai 90 derajat, berarti 90 derajat. Untuk sudut B ya, di sini juga sama 90 derajat, sudut C juga 90 derajat, sudut D juga 90 derajat. Jadi persegi itu adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian untuk berikutnya adalah untuk diagonalnya. Untuk diagonal dari persegi itu yaitu diagonalnya AC ya, AC. Kemudian juga BD. Jadi sifatnya hampir sama dengan persegi panjang ya, diagonalnya ada 2. Punya 2 diagonal dan saling berpotongan, dan ini membagi 2 sama panjang. Ini sama panjang, itu kalau untuk persegi ya, ini sama panjang. Jadi kalau persegi panjang tadi itu juga sama panjang, cuma di sini perpotongannya ini kalau pada persegi perpotongan diagonalnya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita lihat ini dari 0 sampai 90 pas di angka 90 sini. Jadi ini 90 derajat siku-siku ya, siku-siku semua. Itu perpotongan diagonalnya adalah tegak lurus, itu pada persegi. Jadi persegi mempunyai 2 diagonal sama panjang, berpotongan dan saling memotong sama panjang, kemudian perpotongannya itu membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Kemudian untuk simetri lipatnya, A kita tempatkan ke B ya, di sini A ke B itu bisa tepat simetris ya. Berarti bisa, kita sudah punya 1 yaitu dari A ke B ya. Sudut A kita temukan dengan sudut B, ini ada bekasnya, kita tarik, ini adalah sumbu simetri yang pertama. Kemudian A ke C, kita coba A ke C. Nah, ternyata dari A ke C ini juga simetris ya kan, tepat, ini pas ya, tidak ada bagian yang keluar. Nah, dari A ke C ini juga merupakan sumbu simetri. Nah, jadi di sini double ya, bertumpukan antara sumbu simetri dengan diagonal yang ini. Nah, macam ini. Dia ada 2. Kemudian A ke D. A ke B sudah, A ke D, ke C sudah, sekarang A ke D. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sumbu simetri. Kemudian A ke C sudah, sekarang B, kita coba B ke D. Nah, B ke D ternyata juga simetris. Ini ada bekasnya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau persegi itu memiliki sumbu simetris sebanyak 4 ya.
dia 1, 2, 3, 4. Bedanya dengan persegi panjang, kalau persegi panjang sumbu simetrinya cuma 2, tapi kalau persegi sumbu simetrinya ada 4. Kemudian untuk menempati bingkainya, ini adalah bingkai dari persegi ya. Kita mulai dari bagian depan ya. Dari bagian depan ini ada tanda X nya tadi. Nah, ternyata kalau sudut A kita dekatkan di X ini juga menempati bingkainya. Berarti A bisa. Kita coba B juga bisa ternyata ya, tepat juga. B, kemudian C bisa juga, C bisa, kemudian D yang menempati bingkainya juga tepat juga, D bisa. Sekarang kita balik, berarti di sini ini C aksen, ini B aksen, ini D aksen, ini A aksen. Kita mulai dari A aksen. Ya, A aksen bisa menempati bingkainya tepat juga. Kemudian B aksen ya bisa juga, B. Kemudian C aksennya bisa juga tepat ya. Kemudian D aksennya bisa juga menempati bingkainya pas ya. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi persegi ini bisa menempati bingkainya dengan 8 cara ini. Kemudian berikutnya adalah untuk kelilingnya ya. Untuk keliling persegi konsepnya sama saja, kita hitung semua panjang sisinya. Berarti kelilingnya ini tadi kan 15 cm ya, 15 cm. Jadi semuanya 15 cm. Ini adalah 15 cm, ini juga 15 cm, ini 15 cm. Kalau pada persegi panjang, ini panjang, ini lebar. Tapi kalau pada persegi karena semuanya sama ya, semuanya sama, itu ini disebut dengan sisi ya. Sisi, ini juga sisi. Jadi kalau kelilingnya itu adalah 15 dikali 4. Nah, bisa seperti ini, 15 kali 4 ya, kan ada 4 15-nya. Sama dengan 60 cm, atau pakai cara awal, ini 15 ya, dari situ 15 ditambah ini 15 ditambah 15 ditambah 15, boleh juga, sama juga ketemunya 60 cm ya, atau sisinya dikali 4. Nah, ini adalah rumusnya keliling persegi itu sebenarnya ini, sisi dikali 4, atau pakai cara dijumlahkan masing-masing sisinya. Kemudian untuk luas, kalau persegi panjang kan panjang kali lebar, ini panjangnya kan sisi, lebarnya juga sisi, berarti ini sisi kali sisi ya, yaitu 15 kali 15. 15 kali 15 adalah 225, kemudian satuannya cm, ada perseginya untuk luas. Nah, ini teman sekalian, itu yang kita pelajari kali ini tentang dua segi 4. Yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua adalah persegi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi tambahan ilmu, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.